Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Rehan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di pertemuan kelima. Ya, bagaimana kabar kalian? Semoga masih tetap semangat belajar dan masih ada kemauan untuk belajar. Oke, di pertemuan kelima ini kita akan membahas KD 3.2, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksponasi berkaitan dengan bidang pekerjaan, dan KD 4.22, ini 22 ya, salah ketik, yaitu memproduksi teks eksponasi berkaitan dengan bidang pekerjaan secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Indikatornya 3.22. Yang pertama, mampu menentukan struktur teks eksponasi. Kedua, menganalisis kebahasaan teks eksponasi. Ketiga, menelaah struktur dan kebahasaan teks eksponasi. Indikator 4.22. Yang pertama, mencatat teks eksponasi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Menjelaskan teks eksponasi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Tiga, menyusun teks eksponasi berdasarkan struktur dan kebahasaan. Oke anak-anakku, kejadian atau peristiwa di sekeliling kita tidak hanya untuk kita nikmati dan kita rasakan saja, tapi juga sekaligus dijadikan pelajaran juga. Mengapa begitu? Karena harus kita analisis juga kenapa fenomena itu bisa terjadi, baik fenomena sosial maupun fenomena alam yang sudah saya jelaskan di pertemuan keempat ya. Fenomena alam contohnya seperti gempa bumi, tsunami, puting beliung seperti yang sudah saya jelaskan, dan fenomena sosial seperti kerusuhan, kenakalan remaja, kemiskinan, demo, dan lain-lain. Oke. Dan sebelum melangkah lebih jauh, saya jelaskan lagi maksud dan pengertian dari teks ekspansi. Nah, teks ekspansi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan juga lainnya bisa terjadi. Kita melangkah ke struktur teks eksplanasi. Yang pertama ialah pernyataan umum. Pernyataan umum ini merupakan bagian paling awal teks eksplanasi dan berisi gambaran umum isi teks. Nah, seumpamanya atau contohnya kita akan membahas tsunami. Di situ dijelaskan dulu tsunami itu apa, ya. Perang terjadi kapan, semuanya korbannya berapa. Nah, jelaskan dulu agar pembaca paham akan kemana arah kita, kemana tujuan dari teks eksplanasi ini dibuat. Nah, sorry kalau saya agak grogi. Kemudian struktur yang kedua ialah penjelasan proses. Pada bagian ini, proses sekaligus sebab akibat peristiwa dijelaskan. Penjelasan tersebut bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Nah, contohnya lagi tadi kan kita akan membahas tsunami. Nah, di penjelasan proses ini dijelaskan bagaimana sih tsunami itu kok bisa muncul, mengapa kok bisa tsunami itu tiba-tiba muncul loh, tanpa peringatan. Di situ dijelaskan di penjelasan proses ini sedetil-detilnya, sejelas-jelasnya. Yang ketiga, struktur terakhir yaitu penutup, merupakan bagian paling akhir dari dalam teks. Bagian ini muncul setelah pertanyaan bagaimana atau mengapa menjawab. Oke, paham ya? Bagian penutup. Kemudian kita ke kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Aduh, ini salah ketik lagi saya. Ini seharusnya teks eksplanasi, bukan teks prosedur ya.
Kaidah kebahasaan yang pertama ialah menggunakan istilah. Istilah adalah kata atau kombinasi kata-kata yang digunakan sebagai nama, konsep, proses, kondisi, atau karakteristik yang unik dalam bidang tertentu seperti sains, teknologi, seni, dan sebagainya. Contohnya, istilah seni musik. Nah, tentunya ketika kita membahas tentang musik, tentunya kita akan menggunakan istilah-istilah yang berhubungan dengan musik, intro, lirik, genre, dan lain-lain. Atau kalau kita membahas tentang otomotif, tentunya banyak istilah-istilah yang kita gunakan itu istilah otomotif. Ya, contohnya tune up, suspensi, dan lain-lain lah. Ya, saya paham untuk bagian ini kalian mengerti. Karena tidak mungkin ketika kita membahas tentang mesin, kita akan menggunakan istilah-istilah dalam dunia masak, di blender, kemudian pewarna buatan, dan itu sudah keluar jalur. Kemudian kaidah kebahasaan yang kedua menggunakan keterangan waktu. Kata ini digunakan untuk menjelaskan waktu terjadinya fenomena, contohnya besok, dan bulan lalu. Contohnya pada tahun 2008 terjadi tsunami yang besar di daerah di Aceh. Kemarin terjadi bencana puting beliung di kabupaten ini. Nah, itu dan tentunya keterangan waktu ini juga sangat penting digunakan dalam teks eksplanasi. Kemudian yang terakhir, kaidah kebahasaan yang terakhir adalah konjungsi. Konjungsi yang ini artinya kata penghubung. Konjungsi ini kata penghubung. Konjungsi yang digunakan menjelaskan hubungan sebab akibat dan hubungan kronologi terjadinya suatu fenomena. Menggunakan kata konjungsi atau kata penghubung jika, kemudian kata penghubung bila, sehingga, sebelum, pertama, kemudian. Nah, ini kan sehingga akan runtut tulisan kita. Oke. Sekian saja penjelasan dari Pak Rehan. Mohon maaf apabila ada kesalahan ketik dan juga kesalahan bahasa, kesalahan dalam menyampaikan, karena ya begitulah adanya. Jangan lupa subscribe dan like bila kamu suka, komen bila ada yang tidak paham, atau silakan japri di nomor pribadinya Pak Rehan bila ada pertanyaan yang mendesak. Oke, cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.